Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas B. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil game tic-tac-toe yang sudah kami buat atau modify. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ayu Sades Daniela dengan NRP 116. Perkenalkan, nama saya Yudit Zarifah Utami dengan NRP 026. Oke, jadi yang pertama, kami akan mendemokan hasil tic-tac-toe kami terlebih dahulu. Jadi, jika dilihat hasil jadi di tampilan awalnya, kami memodifikasi supaya tampilan ini tidak polos. Jadi kami menambahkan background gambar dengan tema Toy Story. Lalu kami membuat judulnya dengan tulisan welcome to Tic-tac-toe. Kemudian di sini di halaman tengah ini terdapat tiga tombol dari mana para pengguna bisa bekerja sesuai kebutuhan. Pertama ada mulai permainan, ada petunjuk game, dan keluar. Mulai permainan ini diklik ketika para pemainnya akan memainkan tic-tac-toe tersebut. Kemudian petunjuk game diklik jika para pemain tic-tac-toe ini belum begitu mengetahui bagaimana cara memainkan tic-tac-toe. Jadi di sini terdapat petunjuk permainan tic-tac-toe sendiri. Kemudian jika para pemain sudah membaca petunjuk permainannya, para pemain bisa kembali. Lalu jika para pemain mungkin tidak tertarik untuk memainkan game ini, mereka bisa klik keluar. Oke, selanjutnya jika para pemain ingin memainkan game ini, mereka bisa klik mulai permainan. Lalu tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Di sini ada tulisan mode permainan yang dimana mereka bisa memilih antara memainkan dengan pemain lain dalam satu device atau dua pemain lokal, atau mereka bisa memilih main dengan versus AI. Jika para pemain memilih opsi dua pemain, mereka akan klik nama pemain satu dan nama pemain dua. Lalu di sini juga ada waktu per giliran ketika mereka memainkan game tic-tac-toe ini. Misal di sini pemain satunya adalah saya sendiri, dan nama pemain dua misalkan teman saya itu Tami. Di sini bisa mulai gamenya langsung. Dan di sini tampilan ketiganya adalah board dari tic-tac-toe-nya sendiri, di mana pemain sudah bisa main. Nah di sini di bawah sini ada tulisan giliran pemain satu atau pemain dua. Di sini pemain dua giliran Tami, maka Tami akan memainkannya. Kemudian di sini juga ada timer ya, di mana setiap pemainnya ini memiliki durasi tersendiri. Jika pemain itu melewati batas waktu, maka ada tulisan time out. Oke, ini adalah giliran saya. Jika menang, maka akan ada garis merah yang menandakan itu pemain tersebut menang. Kemudian sini ada tombol restart di mana bisa dipilih jika kedua pemain tersebut ingin mengulang dari awal. Nah, di sini menjelaskan bahwa di tampilan pertama itu waktu penggilingan itu bisa dipilih dari 10 detik sampai 30 detik. Nah, kemudian jika pemainnya memilih dengan versus AI, di sini ada opsi tingkat AI yang dimana ada easy, medium, ataupun hard. Dengan waktu penggilingannya 5 sampai 30 detik. Dan nama pemainnya. Oke. Nah, ini adalah versus AI-nya. Oke. Dan jika ingin memainkannya bisa klik restart atau klik layar lagi. Jika pemainnya sudah puas memainkan game tic-tac-toe ini, mereka bisa klik closing. Mungkin sekian presentasi dari demo kelompok kami. Selanjutnya, masing-masing dari kami akan menjelaskan codingan dari setiap kelas yang telah kami buat. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai kelas AI. Di sini yang pertama itu ada AI Java .out.point itu dia untuk mengimport kelas point untuk mempresentasikan koordinat X dan Y. Selanjutnya itu ada import Java atau array list itu mengimport array list sebagai list dinamis untuk menyimpan langkah. Selanjutnya itu ada import Java atau list itu untuk mengimport interface list. Selanjutnya ada import Java atau random itu dia untuk mengimport kelas random untuk menghasilkan angka acak. Selanjutnya itu ada public class AI, dia itu untuk mendefinisikan kelas AI untuk mengatur logika pemain komputer. Selanjutnya itu ada private final board itu dia untuk menyimpan referensi ke papan pemain di tic-tac-toe. Selanjutnya itu ada private final seed yaitu untuk menyimpan simbol AI cross atau no. Terus selanjutnya ada private final seed player seed yaitu dia untuk menyimpan simbol pemain lawan atau kebalikan dari AI seed. Selanjutnya ada private final string level yaitu dia untuk menyimpan tingkat kesulitan AI atau easy, medium, hard. Selanjutnya ada private final random rate sama dengan new random yang untuk membuat objek random untuk memilih langkah secara acak. Selanjutnya itu ada public AI board seed AI seed string level yaitu untuk konstruksi AI menerima objek board, simbol AI dan level kesulitan. Selanjutnya itu ada this board sama dengan board itu untuk menyimpan board ke atribut kelas. Selanjutnya ada this A seed itu untuk menyimpan simbol AI. Selanjutnya ada this player seed untuk menentukan simbol lawan atau perlawanan dari simbol AI. Selanjutnya ada this level sama dengan level to lowercase untuk menyimpan level dalam huruf kecil untuk standarisasi. Selanjutnya ada public point get move untuk metode utama untuk mengambil langkah AI berdasarkan level. Selanjutnya ada if board sama dengan null, return null itu jika board null maka tidak bisa mengambil langkah. Selanjutnya ada switch level to easy itu untuk mengecek level untuk menentukan strategi AI. Selanjutnya ada return get random move untuk level mudah, pilih langkah secara acak. Dan untuk selanjutnya itu sama, tinggal kita memilih easy, medium, or hard. Selanjutnya itu ada private point get random move itu untuk metode untuk memilih langkah secara acak. Selanjutnya ada list point available moves, new array list itu untuk membuat list untuk menyimpan langkah-langkah yang tersedia. Selanjutnya ada for integer row sama dengan 0 itu untuk loop semua baris. Selanjutnya itu ada loop semua kolom, dan selanjutnya if board cell sama row call itu jika sel kosong, dan available moves dot add itu tambahkan ke daftar langkah tersedia. Selanjutnya ada return available moves is empty, null itu jika tidak ada langkah tersedia maka return penuh. Selanjutnya ada available
movable moves dot get itu untuk jika ada pilih satu secara acak. Selanjutnya ada private point get medium move untuk metode strategi level medium. Selanjutnya ada point win move itu can win at AI seed itu cek apakah AI bisa menang. Selanjutnya ada if win move tidak sama dengan nol, itu artinya jika ada ambil langkah menang. Selanjutnya ada point block move yaitu sama dengan can win at player seed itu untuk cek apakah lawan bisa menang. Selanjutnya ada if block move tidak sama dengan nol itu jika iya blok langkah tersebut. Nah, selanjutnya ada return get random move itu jika tidak ada yang bisa dimenangkan atau diblok acak langkah. Selanjutnya ada private point ya can win at seed. Itu untuk metode untuk mengecek apakah seed tertentu bisa menang. Selanjutnya itu ada for integer sama nol itu untuk loop semua baris, di bawahnya itu ada untuk loop semua kolom, dan di bawahnya lagi itu jika ada sel kosong, dan di bawahnya lagi itu ada simulasikan langkah. Selanjutnya ada cek apakah menang, dan untuk yang word titik cells itu untuk undo langkah. Selanjutnya itu ada if is winning, maka jika menang return ke posisi. Selanjutnya ada return null itu jika tidak ditemukan langkah menang return ke null. Selanjutnya itu ada private point get best move untuk metode strategi level hard menggunakan minimax. Selanjutnya ada integer base score itu untuk skor maksimum awal untuk PI. Selanjutnya point best move sama dengan null itu untuk langkah terbaik inisialisasi dengan null. Selanjutnya ada for integer row sama dengan row itu untuk loop semua baris, di bawahnya ada untuk loop semua kolom, dan di bawahnya lagi ada jika sel kosong, di bawahnya lagi ada simulasikan langkah AI, di bawahnya lagi untuk panggil minimax atau giliran pemain. Selanjutnya ada undo langkah. Nah, selanjutnya untuk if skor lebih dari base score itu untuk jika skor lebih baik dari sebelumnya, maka si base score ini akan simpan skor terbaik. Selanjutnya itu ada simpan langkah terbaik, dan di bawahnya lagi ada return base move untuk return langkah terbaik yang ditemukan. Selanjutnya itu ada private integer minimax yaitu untuk algoritma minimax rekursif. Di bawahnya dia itu ada jika ia menang sama dengan return skor positif, atau if board is winning maka jika ia menang maka dia akan return skor positif. Di bawahnya lagi ada if board is winning player seed, maka dia return depth minus 10 jika pemain menang maka dia akan return skor negatif. Nah, selanjutnya itu ada if board is full return 0 jika papan penuh atau seri maka dia akan return ke 0. Selanjutnya ada in base score sama dengan is maximizing itu inisialisasi base score tergantung giliran. Selanjutnya yaitu ada for integer rows itu sama dengan loop semua baris, di bawahnya lagi ada loop semua kolom, di bawahnya lagi ada jika sel kosong, di bawahnya lagi ada simulasi langkah, dan di bawahnya lagi ada rekursi dengan giliran. Lanjut lagi adalah undo langkah. Selanjutnya itu ada base score is maximizing itu dia untuk update skor terbaik berdasarkan giliran. Selanjutnya ada return base score dia untuk return skor terbaik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Ailsa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas dari welcome panel. Yang paling pertama itu dapat core import java x string.all yang dimana dia adalah mengimport semua kelas dari paket java javax.string untuk GUI. Lalu ada import java.awt.all dimana ini itu untuk mengimport semua kelas dari paket java.awt untuk komponen grafis. Lalu ada import java.awt.event.all dimana mengimport kelas yang berkaitan dengan event seperti action event. Lalu ada import java x sound.sample.all dimana mengimport kelas untuk memutar audio. Lalu ada import java.net.url dimana untuk mengimport kelas untuk menangani URL seperti lokasi file dalam project. Lalu ada public class welcome panel extension jpanel. Ini adalah untuk mendeklarasikan kelas welcome panel yang merupakan turunan dari jpanel. Lalu ada private jframe parent frame yaitu untuk menyimpan referensi ke jframe utama. Lalu ada private card layout itu ini adalah layout untuk mengganti antar panel. Lalu ada private jpanel card panel yaitu sebagai panel utama yang menggunakan card layout. Lalu ada private image background image yang dimana ini untuk menyimpan background gambar. Lalu ada private clip yaitu clip untuk memutar audio. Lalu ada public welcome panel jframe frame yaitu sebagai konstruktor welcome panel dengan parameter jframe. Lalu ada this.parent frame sama dengan frame yaitu untuk menyimpan referensi jframe ke parent frame. Lalu ada this card layout sama dengan new card layout yaitu untuk membuat instance dari card layout. Lalu ada this card panel sama dengan new jpanel card layout yaitu untuk membuat panel dengan layout card layout. Lalu ada try this background image sama dengan new image icon get class get results. Nama file image-nya yaitu image/background awal.gif get image yaitu untuk memuat gambar background dari folder results. Lalu ada catch exception A sistem error println error loading background image plus a get message yaitu untuk menampilkan error jika gambar gagal dimuat. Lalu ada this.background image sama dengan 0 ini untuk mengatur background menjadi 0 jika gagal. Lalu ada set preferred size new dimension 420 650 itu untuk menentukan ukuran panel utama. Lalu ada card panel.add create main menu itu untuk menambahkan panel menu utama ke card panel. Lalu ada masukkan mode selection panel yaitu mode selection panel sama dengan new mode selection panel parent frame card layout card panel yaitu untuk membuat panel untuk pengaturan game. Lalu ada card panel.add mode selection panel game setup yaitu menambahkan panel pengaturan ke card panel. Lalu ada panel petunjuk yang dimana code-nya adalah card panel.add create instruction panel instructions yaitu menambahkan panel petunjuk ke card panel. Lalu ada set layout new border layout untuk mengatur layout panel utama menjadi border layout. Lalu ada add card panel border layout center untuk menambahkan card panel ke tengah layout. Lalu ada card layout.show card panel main menu untuk menampilkan panel main menu pertama kali. Lalu ada play sound nama audionya yaitu audio/toystory.wav ini untuk memutar suara latar dari file WAV. Lalu ada private jpanel create main menu yaitu metode untuk membuat panel menu utama. Kemudian ada jpanel sama dengan new jpanel override protected void paint component graphics G yaitu override method paint component untuk menggambar background. Lalu ada super.paint component G if else if background image tidak sama dengan 0 G draw image background image 0 get width get height this itu untuk gambar background jika tersedia.
Lalu ada else, G set color, new color 1732630, yaitu jika tidak ada background maka akan memakai warna biru muda. Lalu ada G fill red, no get wet, get hate. Lalu ada panel dot set opaque false, yaitu untuk membuat panel transparan. Kemudian ada panel dot set layout, new border layout, untuk mengatur layout menjadi border layout. Lalu ada G panel button panel sama dengan new G panel, yaitu panel untuk menampung tombol-tombol. Kemudian ada button panel dot set opaque false, yaitu membuat button panel transparan. Kemudian ada button panel set layout, new box layout button panel, box layout this, yaitu mengatur layout tombol vertikal. Lalu ada button panel set border factory create empty border 50 80 itu untuk memilih margin. Lalu ada G button start button sama dengan new G button mulai permainan, yaitu tombol untuk memulai game. Lalu ada G button instruction button sama dengan new G button petunjuk game, itu sebagai tombol untuk petunjuk. Dan ada G button exit button sama dengan new G button keluar, itu sebagai tombol keluar. Lalu ada dimension button size sama dengan new dimension 1080x5, itu sebagai ukuran tombol. Lalu ada font button font sama dengan new font Comic Sans and as font bold 15, yaitu font tombol. Kemudian ada G button button start button instruction button and exit button, itu sebagai array tombol untuk iterasi. Lalu ada for J button B bagi buttons B dot set preferred size, button size itu sebagai untuk mengatur ukuran. Lalu ada B set font, button font itu untuk mengatur font. Lalu ada B set alignment X component dot center underscore alignment itu sebagai pusatkan tombol. Lalu ada start button set background new color 5989182, itu sebagai warna biru untuk tombol mulai. Lalu ada start button set foreground color white, itu sebagai warna teks putih. Lalu ada section button set background new color 761750 sebagai warna hijau untuk tombol petunjuk. Lalu ada section button set foreground color white. Lalu ada exit button set background color red, itu sebagai warna merah untuk tombol keluar. Dan ada exit button set foreground color white. Lalu ada selanjutnya ada start button add mouse listener new hover effect start button new color 80 20200 new color 59982 sebagai efek hover tombol mulai. Lalu ada section button add mouse listener new hover effect section button new color 100 190 100 new color 767580 sebagai hover tombol petunjuk. Lalu ada exit button dot add mouse listener new hover effect exit button new color 255 100 color red, itu sebagai hover tombol keluar. Lalu ada start button add action listener section stop sound, itu untuk hentikan suara saat tombol diklik. Lalu ada card layout show card panel game setup, itu untuk pindah ke panel pengaturan game. Lalu ada instruction button add action listener exception stop sound, itu untuk hentikan suara. Lalu ada card layout show card panel instructions, itu untuk pindah ke panel petunjuk. Lalu ada exit button dot add action listener stop sound, itu untuk hentikan suara. Lalu system exit 0 untuk keluar dari program. Kemudian ada button panel add box create vertical glue, itu untuk tambah ruang di atas. Lalu ada button panel add start button untuk tambah tombol mulai. Lalu ada button panel dot add box create widget area di dimension 015 untuk spasi antar tombol. Lalu ada button panel add instruction button untuk tambah tombol petunjuk. Lalu ada button panel add box create widget area new dimension 015. Lalu ada button panel dot add exit button untuk tambah tombol keluar. Dan nanti ada button panel dot add box create vertical glue untuk tambah ruang di bawah. Kemudian ada panel dot add button panel border layout sort untuk tempatkan tombol di bawah panel. Lalu ada return panel yaitu berarti return panel menu utama. Kemudian ada private J panel, create instruction panel, itu sebagai metode untuk membuat panel petunjuk. Lalu ada J panel, panel sama dengan new J panel. Lalu ada override protect void paint component graphic G, ada super paint component G, ada if else yang else-nya ini yang G set kalau ini kalau 1321630 ini maksudnya adalah jika gagal maka akan berwarna biru muda. Kemudian ada panel dot set opaque false, yaitu transparan. Kemudian ada G text array instructions, new G text area, itu untuk membuat teks petunjuk. Di sini untuk membuat teks penunjuknya ada petunjuk mainannya. Kemudian ada instructions dot set disable false, ini tidak bisa diketik. Kemudian ada instruction set font, new font monospace, ini berarti fontnya temanya adalah monospace dengan fontnya plain dan ukurannya 14. Kemudian ada instruction set aligner red to, itu garis panjang dipotong otomatis. Kemudian ada instruction set red style word to, yaitu potong berdasarkan kata. Lalu ada instruction set opaque to, yaitu background teksnya aktif. Kemudian ada set background dengan warna putih, yaitu kodenya new color 255. Kemudian ada scroll pen untuk teks dengan kodenya J scroll pen sama dengan new J scroll pen instructions. Lalu scroll pen set opaque false sampai scroll pen dot get viewport dot set opaque false, ini berarti teksnya transparan. Kemudian ada scroll pen set border factory create empty border, berarti pennya tanpa border. Kemudian scroll pen dot set vertical scroll bar policy, scroll pen constant vertical scroll bar as needed, berarti scroll jika perlu. Kemudian ada J panel white box sama dengan J panel new border layout, berarti panelnya berwarna putih sebagai latar teks. Kemudian ada white box dot set background dengan new color 255, berarti transparansi putih. Lalu code di bawahnya itu untuk margin dan code di bawahnya untuk masukkan scroll pen. Lalu untuk J button back button sama dengan J button kembali, berarti itu untuk tombol kembali. Lalu code di bawahnya untuk tombol. Kemudian bukan di bawahnya untuk hover, dan di bawahnya adalah code untuk kembali ke menu, dan code yang di bawahnya ada untuk putar musik kembali. Lalu kemudian ada code J panel button panel sama dengan new J panel new flow layout center, ini adalah panel bawah untuk tombol. Lalu code di bawahnya transparan, kemudian code di bawahnya lagi ada tambah tombol kembali. Lalu ada selanjutnya ada code masukkan teks ke tengah, dan ada top tombol di bawah, dan kemudian tadi ada return panel yang berarti kembalikan panel petunjuk. Lalu ada private void play sound, di mana ini metode untuk memutar suara. Lalu ada stop sound, ini untuk hentikan suara sebelumnya, dan ada URL dot sama dengan get class, ini untuk ambil lokasi file. Lalu ada system error print run sound format font
plus pad itu error jika tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya ada audio input stream, audio in, ini untuk buka file suara, lalu ada clip sama dengan audio system.getClip untuk buat clip audio, lalu ada clip.open audio in untuk buka file audio, lalu ada clip.start untuk mainkan audio, lalu ada catch exception, kemudian di bawahnya ada Queen Stack Trace ini untuk tampilkan error, kemudian selanjutnya ada pivot void stop sound ini adalah metode untuk menghentikan suara, lalu ada clip.stop ini untuk stop suara dan ada clip.close untuk tutup clip. Kemudian ada pivot static class hover effect extends mouse adapter ini adalah kelas untuk efek hover tombol, lalu di bawahnya ada code untuk tombol yang dipilih dan di bawahnya lagi ada warna hover dan normal. Kemudian ada public void mouse enter mouse event, kemudian di bawahnya ada button dot set background hover color ini adalah untuk ubah warna saat mouse masuk. Kemudian ada public void mouse exit ini, kemudian di bawahnya ada button dot set background ini adalah untuk kembali ke warna awal saat mouse keluar. Lalu ada method main untuk menjalankan aplikasi yaitu public static void main string RGS, kemudian di bawahnya ada code untuk jalankan di thread swing, lalu di bawahnya untuk membuat window baru, lalu di bawahnya untuk menutup program jika window ditutup, lalu ada di bawahnya ukuran window, di bawahnya lagi ada frame.set resizable false, ini adalah tidak bisa diubah ukurannya, lalu yang terakhir ada frame.set location relative to 0, itu tampilkan di tengah layar, lalu ada welcome panel welcome sama dengan ini welcome panel frame ini untuk membuat instance welcome panel, lalu di bawahnya untuk memasukkan ke content frame, dan yang terakhir ada frame.set visible to, itu akan menampilkan window. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nanda. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas gaming. Jadi di sini ada line yang pertama yaitu import Java AWT, itu untuk mengimport semua kelas dari paket AWT. Lalu di bawahnya ada untuk mengimport event handler, yaitu seperti mouse event, action listener, dan lain-lain. Lalu ada di bawahnya lagi itu yaitu untuk mengimport semua kelas dari paket swing. Lalu di bawahnya lagi untuk mengimport kelas untuk pemrosesan audio seperti clip dan audio input stream. Lalu untuk public class game main extend JPanel yaitu untuk mendeklar class game main yang merupakan turunan dari JPanel. Lalu di bawahnya adalah judul aplikasinya yaitu kelompok B10. Lalu di bawahnya untuk warna latar belakang permainannya. Lalu di bawahnya lagi untuk warna latar belakang dari status barnya. Lalu di bawahnya lagi ada untuk font untuk status. Lalu untuk private board itu untuk objek papan permainan. Lalu di bawahnya yaitu untuk status permainan saat ini yang dimainkan. Lalu di bawahnya lagi untuk pemain yang sedang bermain. Lalu di bawahnya ada label untuk menampilkan status giliran atau hasil permainan. Lalu di bawahnya lagi yaitu label untuk menampilkan waktu sisa pergiliran. Di bawahnya lagi menandai apakah melawan komputer atau tidak. Lalu di bawahnya lagi itu untuk tingkat kesulitan AI yaitu ada easy, medium, dan hard. Lalu di bawahnya adalah batas waktu pergiliran dalam detik. Lalu di bawahnya lagi adalah waktu yang tersisa dalam giliran saat ini. Di bawahnya lagi adalah timer untuk menghitung waktu pergiliran. Di bawahnya private boolean has moved this turn sama dengan false yaitu untuk menandai apakah pemain sudah bergerak di giliran ini atau tidak. Lalu di bawahnya yaitu pesan ketika waktu habis atau time out. Lalu di bawahnya sound play yaitu agar suara menang atau kalah hanya diputar sekali. Lalu di bawahnya yaitu private image, background image yaitu untuk gambar latar belakang permainan. Lalu untuk player 1 name dan player 2 name yaitu adalah untuk nama pemain 1 dan pemain 2. Lalu ada public game main, boolean dan seterusnya itu untuk konstruktor game main dengan parameter mode AI, tingkat kesulitan, waktu giliran, dan nama pemain. Lalu di bawahnya itu ada this versus komputer sama dengan itu is versus AI dan sampai bawah. Lalu ada selanjutnya yaitu super set layout, itu untuk mengatur layout panel menjadi border layout. Lalu di bawahnya ada super add mouse listener yaitu untuk menambahkan listener untuk klik mouse. Lalu di bawahnya lagi public void mouse click itu ketika mouse diklik. Lalu ada play click sound yaitu untuk memainkan suara klik. Lalu if current state tidak sama dengan state playing yaitu jika permainan sudah selesai maka akan memulai permainan baru, dan repaint yaitu gambar ulang panel. Lalu ada integer mouse x sama dengan e get x yaitu untuk mendapatkan koordinat x klik. Lalu di bawahnya lagi untuk mendapatkan koordinat y klik. Lalu di bawahnya lagi untuk menghitung baris berdasarkan posisi y dan x. Lalu untuk selanjutnya yaitu if row lebih dari sama dengan 0 dan seterusnya sampai dengan sama dengan seed no seed yaitu untuk validasi posisi kosong. Lalu di bawahnya lagi untuk melakukan langkahnya. Lalu has moved this turn sama dengan true yaitu untuk menandai yang sudah bergerak. Lalu stop timer yaitu untuk stop timer giliran. Lalu di bawahnya lagi yaitu untuk mengganti giliran, dan repaint yaitu untuk menggambar ulang. Lalu di bawahnya kode di bawahnya yaitu untuk jika main lawan komputer dan giliran komputer yaitu komputer move yaitu sama dengan AI bermain, lalu repaint yaitu gambar ulang. Lalu di bawahnya lagi if current state sama dengan state playing, start timer yaitu mulai timer jika masih lanjut. Lalu di bawahnya lagi AI timer set repeats false yaitu timer hanya jalan sekali. Lalu di bawahnya lagi else if current state sama dengan state playing yaitu start timer. Di situ bakal lanjut timer untuk permainan untuk pemain berikutnya. Lalu di bawah lagi untuk status bar sama dengan new label yaitu label status giliran. Lalu yang bawahnya itu untuk gunakan font yang telah ditentukan. Lalu untuk set background color BG status yaitu untuk warna background status. Lalu di bawahnya lagi supaya background bisa terlihat. Lalu di bawahnya lagi yaitu adalah ukuran panel utama. Lalu di bawahnya lagi set horizontal alignment yaitu untuk teks rata kiri. Lalu untuk set border yaitu dia untuk padding. Lalu yang di bawahnya yaitu countdown, itu yang pertama yaitu untuk label countdown waktu. Lalu di bawahnya lagi sampai dengan set preferred size yaitu untuk ukuran label waktu. Lalu horizontal alignment yaitu untuk teks rata kanan. Lalu di bawahnya lagi itu ada JPanel info panel yaitu untuk panel atas untuk countdown.
Lalu untuk set background color bagian status sama dengan kayak yang tadi. Lalu untuk add countdown label, border layout is yaitu untuk tempatkan countdown di kanan. Lalu di bawahnya lagi adalah untuk tambah panel atas ke panel utama. Lalu untuk J button restart button itu untuk tombol restart permainan. Lalu di bawahnya itu ada font Arial untuk fontnya itu di bold dengan ukuran 14. Lalu ada di bawahnya lagi itu untuk menghilangkan border fokus. Lalu untuk restart button add action listener, lalu new game yaitu ketika tombol ditekan akan memulai permainan baru. Lalu untuk J panel bottom panel yaitu untuk panel bawah yaitu digunakan untuk status dan tombol. Lalu kalau di bawahnya lagi itu untuk status bar di tengah. Lalu untuk J panel right panel yaitu untuk panel di sebelah kanan. Lalu untuk countdown label yaitu tambahkan countdown label lagi. Di bawahnya lagi restart button yaitu untuk menambah tombol restart. Lalu bottom panel add right panel border layout is yaitu menambahkan ke sisi timer ke timur panel bawah. Lalu untuk super add bottom panel border layout page end yaitu untuk tambahkan panel bawah ke bawah UI. Lalu kode di bawahnya lagi yaitu untuk ukuran panel utama ukurannya. Lalu kode di bawahnya lagi yaitu untuk mewarnai border sebagai warna abu-abu. Lalu yaitu ada try background image yaitu untuk load gambar background. Lalu catch exception system out inline background image not found yaitu untuk menampilkan error jika gagal. Lalu di bawahnya lagi sama dengan 0 yaitu set gambar sama dengan 0. Lalu init game yaitu untuk menginisialisasi papan permainan. Lalu new game untuk mulai permainan baru. Lalu untuk bawahnya lagi private void init game, board new board untuk membuat objek papan baru. Lalu di bawahnya lagi private void new game, board new game itu untuk reset papan. Lalu code di bawahnya adalah pemain pertama adalah X. Lalu di bawahnya lagi itu untuk mengubah status menjadi bermain. Lalu sound plate sama dengan false yaitu untuk mereset status suara. Lalu repaint gambar ulang dan start timer untuk memulai timer giliran. Lalu private void start timer yaitu ada stop timer di situ untuk stop timer sebelumnya jika ada. Lalu di bawahnya lagi untuk reset pergerakan. Lalu code di bawahnya lagi itu untuk mencatat waktu mulai. Lalu time left sama dengan turn time yaitu untuk set ke waktu awal. Lalu di bawahnya lagi yaitu untuk menampilkan waktu. Lalu ada move timer yaitu untuk timer update setiap 200 ms. Lalu code di bawahnya yaitu untuk stop jika pemain sudah bergerak. Lalu di bawahnya lagi integer remaining sama dengan turn time dikurangi integer elapsed seconds yaitu untuk menghitung sisa waktu. Lalu code di bawahnya yaitu if remaining kurang dari sama dengan 0 itu akan menandakan jika waktu habis. Lalu di bawahnya lagi move timer stop itu untuk stop timer. Lalu di code di bawahnya itu untuk menampilkan pesan timeout. Lalu code di bawahnya lagi untuk mengganti giliran. Lalu repaint sama dengan kayak yang tadi yaitu untuk gambar ulang. Lalu kita lanjut ke start timer yang di bawahnya yaitu untuk timer untuk pemain berikutnya. Lalu move timer start yaitu untuk memulai timernya. Lalu ada private void stop timer yaitu if di situ yaitu untuk hentikan jika aktif. Lalu ada private void computer move yaitu if current state dan seterusnya yaitu untuk jangan melakukan apa-apa jika permainan sudah selesai. Lalu AI sama dengan new AI yaitu untuk membuat AI-nya. Lalu point move itu untuk mendapatkan langkah dari AI tersebut. Lalu if dan seterusnya hingga current state sama dengan board step game yaitu untuk melakukan langkah AI. Lalu di bawahnya yaitu untuk ganti ke pemain manusia. Lalu untuk protect void paint komponen super paint komponen yaitu untuk memanggil paint komponen bawaan. Lalu if yang di bawahnya yaitu untuk menggambar latar belakang. Lalu else di situ digunakan menggunakan warna jika tidak ada gambar. Lalu di bawahnya itu ada board paint yaitu untuk menggambar papan permainan. Lalu if di bawahnya lagi di situ if sampai dengan boolean is player win sampai dengan play win or lose sound is player 1 win yaitu untuk memainkan suara menang atau kalah. Lalu di bawahnya lagi ada if itu sama dengan kayak yang tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu if current state sama dengan state cross one dan seterusnya yaitu jika permainan sudah selesai X menang atau O menang atau seri yaitu di bawahnya atur font untuk menampilkan pesan kemenangan atau seri. Lalu di bawahnya lagi set color yaitu untuk atur warna teks menjadi merah. Lalu untuk string MSG yang di bawahnya yaitu untuk tentukan isi pesan. Lalu untuk font matrix FM yaitu untuk mengambil informasi matrix font seperti lebar teks. Lalu untuk di bawahnya lagi yaitu untuk menghitung lebar teks pesan kemenangan. Lalu di bawahnya integer X dan seterusnya yaitu untuk menentukan posisi X agar teks berada di tengah horizontal. Lalu untuk integer Y juga sama untuk menentukan posisi Y di tengah papan. Lalu untuk J draw string yaitu untuk menggambar pesan di tengah papan. Lalu if current state sama dengan state playing yaitu jika permainan masih berlangsung maka atur warna teks status jadi hitam. Lalu di bawahnya string name yaitu untuk menentukan nama pemain yang sedang giliran bermain. Lalu di bawahnya lagi untuk menampilkan teks giliran untuk giliran siapa. Lalu else if di bawahnya yaitu jika hasilnya seri maka warna teks akan berubah menjadi merah dan akan menampilkan pesan seri. Lalu else yang di bawahnya yaitu jika salah satu pemain menang yaitu di string winner ini akan menentukan siapa pemenangnya berdasarkan current state yaitu dengan code di bawahnya warna teks akan menjadi merah dan akan menampilkan pesan bahwa pemenang telah ditentukan. Lalu untuk di bawahnya if skip message tidak sama dengan 0 jika ada pesan timeout maka casting grafik ke grafik 2D yaitu agar bisa menggunakan fitur tambahan. Lalu untuk kode di bawahnya yaitu untuk mengatur font untuk pesan timeout. Lalu di bawahnya lagi untuk mengambil metric font untuk mengatur posisi teks. Lalu di bawahnya lagi lebar teks pesan timeout. Dan di bawahnya lagi box width yaitu lebar kotak latar belakang pesan. Lalu untuk box height yaitu tinggi kotak latar belakang pesan. Di bawahnya lagi integer X yaitu posisi horizontal untuk kotak pesan di tengah. Dan juga integer Y dan seterusnya itu untuk posisi vertikal untuk kotak pesan di tengah. Lalu di bawahnya lagi set color yaitu warna latar belakang kotak pesan yaitu putih transparan.
yaitu di bawahnya lagi ada fill round rect, yaitu gambar kotak dengan sudut melengkung. Di bawahnya lagi set color, color black, yaitu warna border dan teks akan menjadi hitam. Lalu draw round rect, yaitu gambar border dari kotak. Di bawahnya lagi akan menampilkan teks pesan timeout di dalam kotak. Lalu ada private void click sound, yaitu untuk memanggil metode umum play sound dengan file yang bernama click.wave. Lalu ada private void play win or lose sound, yaitu metode untuk memainkan suara menang atau kalah. Di situ jika pemain menang, maka akan memainkan suara menang atau menang.wave, dan else jika pemain kalah, dia akan memainkan suara kekalahan atau kalah.wave. Di bawahnya lagi ada private void play sound, yaitu ini metode umum untuk memutar file suara tertentu. Di situ kita try, yaitu untuk membuka file audio dari resource folder. Lalu di bawahnya lagi itu untuk objek clip, lalu clip open yaitu untuk membuka data audio ke dalam clip, lalu clip start itu untuk memainkan suara. Lalu kita di situ ada catch, yaitu jika ada error saat memutar suara akan menampilkan pesan error ke konsol. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mode selection panel. Yaitu di sini untuk line yang 1 sampai ke 4 yaitu ada import, yaitu untuk mengimpor library swing, untuk mengimpor kelas AWT, yaitu terus selanjutnya untuk mengimpor event, dan yang di bawahnya untuk mengimpor pemrosesan suara atau audio. Lalu di situ ada public class, sama dengan seperti yang saya jelaskan sebelumnya di game main. Lalu kita langsung saja lanjut ke public mode selection panel. Di situ ada this parent frame, yaitu untuk menyimpan referensi di frame utama. Lalu ada card layout, yaitu untuk menyimpan referensi card layout untuk navigasi panel. Lalu di bawahnya lagi untuk menyimpan referensi ke panel utama. Dan di bawahnya lagi untuk this background image, yaitu untuk membuat gambar latar belakang. Lalu play background sound, yaitu untuk memainkan suara latar belakang saat panel dibuka. Lalu set layout, yaitu untuk mengatur layout panel menggunakan grid back layout. Lalu untuk set opaque false, yaitu membuat panel transparan agar background terlihat. Lalu line di bawahnya yaitu untuk objek mengatur tata letak grid back. Lalu di bawahnya lagi untuk memberikan jarak antar komponen. Lalu di bawahnya lagi GBC fill, yaitu untuk komponen akan mengisi ruang horizontal. Lalu di bawahnya yaitu J label title, itu untuk label judul panel. Lalu title set font itu untuk mengatur font judul. Lalu title set foreground yaitu untuk mengubah warna teks judul menjadi hitam. Lalu untuk GBC grid X itu sama dengan 0, yaitu kolom ke 0, dan di bawahnya lagi itu untuk baris ke 0. Dan grid width sama dengan 2, yaitu untuk lebar 2 kolom, dan di bawahnya lagi yaitu untuk menambahkan label ke panel. Lalu untuk player lokal sama dengan new J radio button, yaitu untuk tombol radio default adalah 2 pemain. Lalu di bawahnya lagi yaitu tombol radio adalah lawan AI. Button grup yaitu untuk grup radio untuk eksklusivitas pilihan. Lalu add to player lokal, yaitu untuk tambahkan opsi ke grup. Lalu code di bawahnya yaitu untuk menggeser ke baris selanjutnya, yaitu kolom pertama. Terus tambahkan code di bawahnya yaitu untuk tambahkan tombol radio lokal. Lalu di bawahnya lagi itu untuk kolom kedua, dan code di bawahnya lagi add versus AI GBC, yaitu untuk tambahkan tombol radio AI. Lalu di bawahnya lagi yaitu untuk menggeser ke baris berikutnya. Lalu code di bawahnya yaitu label difficulty label, yaitu untuk label tingkat AI, tingkat kesulitan AI. Lalu di bawahnya lagi itu untuk drop down AI, yaitu easy, medium, atau hard. Lalu difficulty label set enabled, yaitu untuk menonaktifkan saat mode lokal aktif. Lalu ada code di bawahnya yaitu add difficulty label GBC, yaitu untuk menambahkan label AI. Lalu difficulty box, yaitu untuk menambahkan drop down AI. Lalu kita geser ke baris selanjutnya sama seperti yang tadi. Lalu ada code di bawahnya yaitu timer label, yaitu untuk label waktu pergiliran. Lalu di bawahnya lagi drop down seperti yang tadi, ada pilihan 5, 10, 15, dan 30. Lalu untuk defaultnya yaitu 10 detik. Lalu add timer label, yaitu untuk menambahkan label waktu, dan add timer box untuk menambahkan drop down waktu. Dan kode yang di bawahnya sama seperti yang tadi, geser ke baris selanjutnya, lalu menambahkan label input nama pemain. Lalu di bawahnya lagi yaitu memasukkan nama pemain 1 dan menambahkan ke panel. Lalu di bawahnya lagi untuk input nama pemain kedua sama seperti yang sebelumnya. Lalu langsung saja kita lanjut ke code yang selanjutnya yang di bawah, yaitu grid width, yaitu untuk menggeser ke baris selanjutnya dan mengatur lebar. Lalu J button start button, yaitu untuk tombol mulai game. Lalu kita ganti ke yang J button back button, yaitu untuk memunculkan tombol kembali. Lalu untuk player lokal add action listener, yaitu saat mode lokal dipilih itu akan menonaktifkan pilihan AI. Lalu di bawahnya lagi saat mode AI dipilih itu akan mengaktifkan pilihan AI. Lalu start button add action listener, yaitu aksi tombol mulai game. Lalu di bawahnya lagi integer time, yaitu untuk ambil waktu giliran. Lalu boolean is versus AI sama dengan versus AI is selected, yaitu untuk cek apakah mode AI atau bukan. Lalu di bawahnya stop background sound, yaitu untuk menghentikan suara latar. Lalu di bawahnya jika mode melawan AI, yaitu kita akan ambil tingkat kesulitan. Lalu setelah ambil tingkat kesulitan, di bawahnya lagi game sama dengan dan seterusnya itu untuk membuat game melawan AI. Lalu di bawahnya untuk mengganti tampilan dengan game panel. Lalu parent frame revalidate, yaitu untuk refresh UI. Lalu else jika mode 2 pemain, lalu kita akan mengambil nama pemain 1 dulu, lalu nama pemain 2, lalu memvalidasi input nama. Lalu code yang di bawahnya yaitu untuk menampilkan peringatan jika belum memasukkan nama pemain. Lalu di bawahnya lagi game main game sama dengan new game, main, false, known, dan seterusnya, yaitu untuk membuat game 2 pemain. Lalu di bawahnya lagi untuk ganti panel dengan game. Lalu parent frame revalidate, yaitu untuk refresh. Lalu back button, yaitu untuk aksi tombol kembali. Lalu stop background sound, yaitu untuk hentikan suara. Lalu card layout show card panel main menu, yaitu untuk kembali ke menu utama. Lalu ada protect void paint component, yaitu metode untuk menggambar latar belakang. Lalu di bawahnya di draw image dan seterusnya, yaitu gambar latar penuh panel. Lalu private void play background sound, yaitu untuk metode untuk memainkan musik latar. Lalu di bawahnya lagi try,
untuk mengambil file suara dari resource, lalu background clip sama dengan audio system yaitu untuk membuat objek clip, lalu di bawahnya lagi untuk membuka dan memainkan soundnya. Lalu kita catch untuk menangani error jika file tidak ditemukan. Lalu private void stop background sound yaitu metode untuk menghentikan suara. Lalu jika background clip tidak sama dengan nol dan background clip is running, maka dia akan background clip stop yaitu hentikan suara dan background clip close yaitu tutup sumber daya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.